itu tidak ada, Allah itu tidak ada, tapi tetap dapat rezeki, ada? Ya. Sehingga jadinya jadi ternyata tolak ukur sudah jadi baik, sudah Allah ridho, itu sama sekali bukan itu duit ya. Sedangkan berapa banyak orang yang menangis karena masalah duit, berapa banyak orang yang akhirnya baru mau sujud ke Allah karena masalah duit dulu ya. Padahal kita tahu yang maksiat aja tetap kalau perkara duit, perkara makan mah masih dikasih sama Allah ya. Sehingga yuk nanti mudah-mudahan pulang dari sini kita kalau ibadah ya itu mah bonus ya. Karena kalau pengen jujur bicara tentang kekayaan, tentang harta itu di zamannya para sahabat tuh, itu hanya efek samping. Ulangi, hanya efek samping. Jadi bukan tujuan utama ya. Bukan, sama sekali bukan tujuan utama. Karena mereka amat sangat tahu, dikira Allah nggak sengaja, itu jahil gitu, iseng doang ngasih contoh di dalam Al-Quran teh Firaun. Kalau sampai dicari zaman sekarang yang kekayaannya nandingin Firaun dan kawan-kawannya, komplotannya nggak ada ya. Raja berkuasa, sehat, sebagian riwayat Israiliyat menyebutkan usianya 400-an tahun. Terus selama 400-an tahun itu nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk pun nggak pernah ya. Tapi apakah mulia? Enggak ya, hina ya. Terbukti nggak ada seorang pun ibu yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ini lucu, anak teh siapa namanya kok Firaun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya kan? Kalau memang kita ibadahnya benar-benar supaya mudah-mudahan saya menang arisan, mudah-mudahan saya jualannya laris hari ini, kita punya peluang meminta berbagai macam hal yang lebih baik dari itu semua, terus kita mintanya cuma duit. Boleh sih, boleh beneran, tapi itu tuh sesuatu yang kita nurut sama yang punya sama yang maha kaya, demi Allah ngikut itu mau. Orang jelas-jelasnya gak nyembah Allah aja dikasih duit kok ya, apalagi kita yang nurut. Kenapa kok ada yang nurut masih gak dikasih duit, hidupnya masih tidak lebih kaya daripada yang tidak sholat? Karena memang nanti ganjaran di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada sekedar duit. Sok ya, seluruh uang miliaran penduduk bumi semuanya dikasihkan ke ibu, tapi kata Allahnya, tapi tukar, tidak ada surga untukmu. Hoyong tuh bu? Enggak. Tapi atau nggak dibalik, yuk ya, selama hidup di bumi, di dunia dibikin kurang sama Allah secara finansial, tapi Allah cuma janji satu aja, disediakan tempat terbaik di surganya Allah, dijamin. Pengen? Berarti kan rela kan menukar itu semua. Maka berarti kan aslinya yang paling kita pengen kan bukan sekedar perkara duit. Kalau sekedar perkara duit, yuk jujur lah, pernah ketemu orang kaya yang stres tuh? Ya, uangnya lebih banyak tapi lebih sering mengeluh daripada kita, ada? Tapi kan kok uang banyak bisa healing, jalan-jalan. Sok bicara jalan-jalan ya. Misalkan kita pergi ke tempat indah, ya apa misalkan Cappadocia, apal tuh bu? Aku mahasaya, bu gimana nyebutnya ya? Di Turki ya. Kalau ngelihat di Google bagus nggak bu tempatnya bu? Bagus. Tapi ibu kesana sendirian. Pelanga, pelongo, celingak, celinguk, ngeliatin yang orang, ya Allah gandengan, seolah dunia hanya miliknya, kita cuma ngekos ya. Begitu ada yang nyamperin, minta tolong buat fotoin doang ya. Coba bu, sendirian bu, di tempat seindah itu, garing gak bu? Garing ya. Terus bayangin kalau dengan orang yang dicintai, meskipun cuman ke warung hadapan rumah, eta ge becek, lincak teh kotok ya. Tapi kalau sama orang yang kita sayang, indah we. Eleh film India ge ya. Atau gini bu ya, bicara bahagia mah
Jangankan kalian yang beriman, Bu. Ada orang-orang yang gak beriman, Bu. Bahagianya aja bisa geser, Bu. Contoh. Ada orang gak beriman, tapi Allah tanamkan sayang kepada anaknya. Dia rela belikan berbagai macam mainan yang mahal untuk anaknya. Yang dinantikan ketika nanti ngasih mainan apa? Senyuman si anaknya kan? Tuh kan? Ketika si anak itu akhirnya tersenyum bahagia, gak peduli kan berapa uang yang sudah dihabiskan. Atau misal kebun binatang. Kapan kebun binatang itu baru jadi menarik? Kalau ibu punya anak kecil lagi lucu-lucunya, baru kita semangat ke kebun binatang. Apa yang diharap? Emang kita ngarepin ngelihat gajah? Di YouTube juga ada kok gajah ya. Yang diharapin apa? Ekspresi si anak ketika ngelihat gajah itu kan. Oh gajah. Coba ibu sendirian ke kebun binatang. Oh gajah. Oh jerapatnya no gitu. Enggak sesuai balik. Garing tuh. Berarti kan bicara healing juga. Tadi katanya punya duit kan bisa healing kok. Ternyata healing juga emang apa, Bu? Ternyata healing itu bukan bicara tempat. Healing itu bicara dengan siapa, ya. Dan ya. Karena ada kakek-kakek cerita yang qadarullah diuji sama Allah, memang usianya jauh lebih panjang daripada teman-temannya. Teman-temannya ada yang umur 30 sudah dipanggil, 40, 50, dia 80 sendiri, bahkan umurnya lebih panjang dari anaknya sendiri. Kesel gitu ya, maksudnya kesel dalam artian saya teh kerek naon deui atuh ya. Dia mikirin kenikmatan dunia, wanita udah gak mungkin nikah lagi. Pengen harta bisa beli makanan, udah banyak pantangan. Dengan harta katanya bisa jalan-jalan, rek mana atuh udah kudu didodorong ke mana-mana ya. Coba, Bu. Jadi saya terhirup terek naon. Makanya biasanya kalau udah kayak gitu mentok butuh apa yang dicari? Ya Allah, weh. Makanya tapi jadi gak aneh kalau udah sepuh baru nyari Allah. Emang udah apa lagi soalnya yang dikejar? Ya. Makanya diantara ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah. Kan salah satu di hari nanti ya, di hari akhir setelah nanti tidak ada naungan lagi selain Allah. Salah satunya adalah anak muda yang menghabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Kalau yang masjid, yang hatinya terpaut kepada masjid, tapi bukan pemuda. Jadi siapapun kalau yang masjid, Bu ya, mau ibu-ibu, mau laki-laki, tapi hatinya teh seneng ke masjid, ya. Kalau yang tentang pemuda, lebih tepatnya pemuda yang menghabiskan usianya dalam ketaatan. Padahal dia lagi bugar-bugarnya, banyak yang naksir, banyak yang ngajak maksiat dan lain-lain. Tapi pengen tetap nurut sama Allah. Oh itu yang mahal. Kayak tadi kan, kalau udah sepuh emang pengen ngapain lagi ya. Jadi ya itu kamuflase ya, namanya fata morgana, harta. Kok uang banyak bisa beli makanan, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, aku bisa beli 1000 bungkus. Ya udah sok mangga beli 1000 bungkus. Emang perutnya muat. Disimpan kok buat dimakan besok. Emang makanannya awet. Ya, malah lebih bahagia kalau dibagiin, ya. Ngelihat senyum orang bahagia tuh makan bersama. Ibu tahu salah satu amalannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau makan gak pernah mau sendirian. Kalau lagi sendirian nyari orang untuk diajak makan. Karena ada keberkahan, Bu, di dalam makan bersama itu ya. Saling syukuri ya. Kalau waktu kami nyantri ya, kalau dibagiinnya nasi kotak, Bu, seorang masing-masing 1 kotak bisa lapar keneh. Ya perut santri kadang harus Portugal, porsi tukang gali. Ya. Tapi kalau akhirnya itu, waduh, ini santri 12 misalkan. Makanan cuma 10 kotak. Sama musrifnya sama ustadznya dihijikan, Bu, dijadikan 1 nampan. Kenyang tuh, Bu. Puas. Yang bikin kenyang apa? Berkah. Ya. Nah, nanti kalau udah bicaranya berkah ini baru beda ya. Karena berkahlah yang membuat kita kan 1 harinya sama ya, Bu ya. 1 harinya saya sama 1 harinya ibu sama 1 harinya Nabi sama-sama 24 jam, betul? Tapi ada orang yang seharinya sama-sama 24 jam, boro-boro jadi manfaat, malah ngancurin hidupnya, banyak utang, malah dibenci sama orang-orang, tidak diharapkan kehadirannya. Bahkan ada orang-orang yang meninggal, ya bersyukur orang akhirnya meninggal juga itu orang.
Ada yang orang seperti itu? Ada. Tapi ada orang yang Masya Allah sama, satu harinya 24 jam, sama-sama perlu makan, sama-sama perlu tidur, ya, sama-sama ibadah, tapi ya Allah jadi manfaat, dinantikan, didoakan, nangis kalau ketika dianya tidak ada, ya pilih gitu, begitu ya. Di sini ngerti Sunda semua nggak? Gitu ya. Salah satu nanti kalau kita baca kitab adab ya, nanti salah satu dikutipkan hadis bahwa ada hadis Bukhari dan Muslim malah, kalau kita ngobrol berdua terus dengan obrolan atau dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ketiga yang nggak diajak, itu dilarang tuh, dosa ya. Jadi kadang-kadang kita mau ketemu sama, aduh ada orang ini nih, kita ngobrol aja pakai bahasa kita sendiri ya. Nah itu ternyata kurang. Ada guru kami ketika ngaji di Madinah, memang orang-orang Arab, orang-orang yang berbahasa Arab gitu ya. Udah gitu beliau baru datang dan kelihatan gitu dari Indonesia, bahasa Arabnya tidak terlalu bagus. Dia duduk dengerin sama gurunya, sama syekhnya, ditegur, kalian ini muslim bukan? Kalian gak lihat itu ada satu orang Indonesia di situ, kalian berbicara dengan bahasa yang tidak mereka mengerti ya, utus satu orang untuk jadi penerjemah bagi dirinya. Itu berkah adabnya ilmu ya, sampai segitunya ya. Karena tapi dah genah ngomong Sunda teh punya. Masya Allah, lucu ya, Masya Allah. Gitu lah ya. Tapi begitu ya, balik lagi tentang keberkahan. Kita bicara kaya di zamannya Nabi itu benar-benar efek samping. Bahkan salah satu sahabat yang kita tahu kekayaannya nggak nanggung-nanggung, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sedikit fakta tentang beliau ya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, ketika meninggal nih Bu, bukan titik terkayanya beliau pernah punya uang berapa, bukan. Ini pas meninggalnya sisa uangnya tinggal berapa? Kalau dirupiahkan itu mencapai di nominal 6 triliun 212 miliar. 6 triliun 212 miliar, bukan titik terkayanya ya. Pas meninggal sisa uangnya tinggal segitu ya. Itu zaman belum ada internet banking loh Bu ya. Jadi nggak ditaruh di saldo, nggak ditaruh di rekening ya, memang dalam bentuk tanah, dalam bentuk kebun, dalam bentuk ya dinar dirham ya kan. Tapi kalau dirupiahkan segitu ya. Dan beliau jangan salah ya, beliau itu sepertiga kota Madinah pernah hutang ke beliau ya. Sepertiga kota pernah hutang kepada satu orang ini. Sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh beliau ya. Maka satu kota itu dapat manfaatnya ya. Tapi ada yang unik, ada hadis yang diriwayatkan dari beliau menyebutkan bahwa ketika setelah penaklukan perang Khaybar itu daerah yang subur, banyak kurmanya, dan kapan kejadiannya? Di tahun 7 Hijriah ya. Tahun 7 Hijriah. Apa yang beliau sebutkan ketika menang perang Khaybar? Kali ini kami baru tahu bagaimana rasanya kenyang. Secara harafiah ya. Ini orang terkaya loh ya. Orang terkaya, tapi baru tahu rasanya kenyang itu di tahun ke-7 Hijriah. Karena memang bicara tentang hal itu, beliau kan orang yang ke-8 masuk Islam. Berarti udah ikut Nabi 13 tahun di Mekah, tambah yang perang Khaybar tahun ke-7. Berarti kan 13 tambah 7, 20 tahun beliau baru tahu rasanya kenyang ya. Sehingga memang bicara tentang uang itu ya, karena ini bukan bahasannya nanti ya, rumus kaya ala Abdurrahman, rumus kaya ala Zubair bin Awam, ala Utsman bin Affan, itu ada bahasannya ya. Tapi sekali lagi kami bilang, jadi kaya bagi orang beriman itu punten efek samping ya. Dan logis dong, jujur, soleh, takwa, dekat sama Nabi, nggak berani ngambil yang bukan haknya, amanah, bisa dipercaya ya. Orang juga rebutan atau pengen dekat sama orang kayak gitu Bu, betul? Ya, nggak usah gitu lah Bu. Ibu beli ayam, begitu nyobain pindah ke si Mamang Nueta, kayak belum pernah beli di situ.
Begitu beli sekilo nyampe rumah, setengahnya ternyata udah agak bau, bakal balik lagi nggak beli di situ? Hah? Mual kan Bu? Dijamin sekali doang saya kapok gitu ya. Tapi kalau misalkan ada pedagang yang dengan jujur, ibu punten belinya sekilo, yang segernya tinggal setengah, yang setengahnya ada ayam kemarin, jadi punten kalau misalkan ya mungkin tidak seseger yang ini, tapi insya Allah masih bisa dimakan, harganya juga saya kurangin deh. Coba kecewa nggak kalau dia udah bilang kayak gitu? Ya. Nggak kecewa kan? Oh, jujur dah orang. Strategi di zamannya akhirnya kaum muhajirin datang ke Ansor, ke Madinah, kan udah ada pasar di situ, pasarnya orang Yahudi, pasar Ka'ab bin Ashraf. Tapi akhirnya mereka pada pindah ke pasar kaum muslimin karena apa? Karena jujurnya itu tadi. Mang, meser kurma, nih ada, tapi punten, dah yang seger teh tinggal sekilo, kalau belinya 2 kilo, ya wes sakil, ya. Ada kalau pengen 2 kilo, tapi yang udah agak lama, sok dilihat dulu. Bisi baunya udah gak enak, tapi kalau dirasa masih bisa dimakan, sok bangga. Harga juga saya kurangin, ikutin kualitas, ya. Maka ya enak kalau kayak gitu. Jadi mereka tuh di zaman itu akhirnya jadi terset, ya. Kalau pengen nyari barang yang bagus, jujur, nggak akan dibohongin, perginya ke pasar yang itu, pasar orang muslim, ya. Maka kalau akhirnya orang juga segitu nggak dakwah loh Bu, nggak pakai dalil, nggak pakai apa, cuma jujur, pindah tuh akhirnya, ya. Masya Allah, efek samping secara logika itu juga efek samping. Benar-benar sahabat-sahabat yang waktu di zaman Nabi juga hidupnya ya tidak bisa dibilang kaya, contoh Abu Hurairah kan ahlus suffah. Ahlus suffah tuh tinggalnya berarti tinggal di masjid, kerjaannya nyatetin hadis-hadis Nabi, makanya beliau jadi periwayat hadis Nabi terbanyak, 5.374 hadis sahih, ya. Kenal Nabinya pun cuma 3 tahun terakhir. Rezekinya dari mana? Ya dari para sahabat saling support, ya, ngasih buat para ahlus suffah, para penuntut ilmu. Meninggalnya jadi gubernur kaya, Abu Hurairah. Anak kecil yang ikut Nabi dari kecil, Anas bin Malik, ya. Ketika meninggalnya jadi gubernur di kota Basrah, dan jumlah anak cucunya ada 129 orang. Makmur, ya. Kadang orang sampai dibilang, aduh, child free aja, karena kalau punya anak banyak-banyak takut. Alhamdulillah, ya. Allah nggak mungkin melahirkan seseorang hamba kalau tidak dijamin rezekinya, ya. Jadi asli udah dijamin, ya, udah dijamin. Bicara tentang rezeki itu beneran udah sesuatu yang Allah tentukan. Dalilnya di mana kok? Kalau ada yang pernah baca yang paling tipis dulu lah, ya, hadis Arba'in Nawawi, di hadis nomor 4-nya, ya. Kalau pengen nyoba googling nanti hadis Arba'in Nawawi nomor 4 dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Agak panjang hadisnya, saya coba langsung ke terjemahin narasi, ya. Jadi Al-Qabaqallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jadi penciptaan manusia itu di dalam perut ibunya 40 hari pertama sebagai nutfah, setetes mani yang sudah bercampur dengan yang istri, ya. Lalu 40 hari kemudian nutfah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah, ya. Lalu 40 hari selanjutnya berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Berarti 40 tambah 40 berapa hari Bu? 120 dibagi bulan, jadi berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan Allah menyuruh malaikat untuk ditiupkan ruh, termasuk ditentukan salah satunya rezekinya di situ, ya, rezekinya. Jadi sebelum kitanya lahir, ya Bu, Allah udah nentuin rezekinya. Dan waktu kita lahir, kan dari waktu segumpal daging buat jadi jabang bayi perlu nutrisi dong, ya kan? Terus akhirnya gimana ceritanya bayi ini bisa tumbuh, dan dia nggak bisa gawe, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan, nggak bisa nyari makanan sendiri, tapi tumbuh dari mana Bu? Ibunya makan, ya. Ibunya makan, si badan udah ngerti Bu, bahwa oh ini wortel,
begitu diolah di lambung masuk ke usus, usus nyerap vitamin A-nya diambil, oleh darah dialirkan ke si ibunya butuh, dibagi adil untuk si anak, anaknya juga butuh, dia tumbuh. Dan itu semua tanpa mikir. Kabayang kalau kayak gitu semua mesti mikir. Ibu makan, ibu habis makan ibu take you. Lucu naon ibu? Bentar, tadi saya makan. Nah ini makanannya baru nyampe usus. Saya serap dulu ya vitaminnya. Nah, saya arahin dulu. Belok ke kuping. Diajak ngobrol wae sih. Jadi salah sasaran. Coba, enggak kan? Kita mau sambil kerja, sambil tidur, bahkan mohon maaf, sambil maksiat nyampe tuh, ya. Nutrisinya diambil, ampasnya dibuat. Kabayang ibu makan wortel keluar wortel tuh. Coba bu ya, lahirlah si orok bu ya. Terus ternyata dari yang mohon maaf dadanya ibu nggak bisa keluar susu jadi ayah susuan, ya. Anggaplah nggak ada airnya bu, ayah sapi bu, ya. Tahu susu-susu yang beredar di Indonesia sapinya di mana? Emang di Indo? Ternyata enggak. Banyak yang dari New Zealand, kitanya aja belum pernah ke sana, tapi nyampe ada, ya. Sok mana yang lebih hebat? Itu si bayi yang nyari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susu nama nggak gantung bu di sapi. Puntennya ibu digocek. Insya Allah. Asli diaturkannya. Insya Allah. Kan salah satu yang bikin punten yang saya banyak ceritain di podcast, nyeritain di Thailand teh hidupnya kayak gitu. Akhirnya udah nyampe di satu titik dunia gitu-gitu aja, mulai terasa jenuh. Yang di sana juga udah pada pengen berhenti. Demi Allah gak nemuin satupun orang di sana yang pengen sampai mati hidup jadi bandar judi, itu gak ada. Ini jadi bandar ya bu ya, bukan seumur hidup jadi penjudi yang eleh wae, ya. Tapi jadi bandarnya gak ada yang pengen seumur hidup jadi bandar. Padahal bandarnya itu bisa eleh, ya. Dan nyari lagi di mana yang tetap jadi bandar judi sampai meninggal, terus akhirnya bahagia, happy ending. Dicari, mampir ke beberapa kasino, iya kemana pendiri nama? Oh meninggal HIV AIDS, aduh. Yang itu pendirinya kemana? Masih agak gila ya, anak istrinya kan dulu kabur lama laki-laki lain, aduh. Yang itu kemana pendirinya? Ya kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih mendekam di penjara, aduh. Ada nggak yang masih kaya keneh pak sampai sekarang? Oh ada tuh kasino yang sebelahnya lagi, tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak nemu. Tapi si bodoh ini dengan lemahnya iman dan rendahnya akal ngerasa, saya di Indo rek naon, mulai lagi dari nol kerja atau gimana. Jadi si akal ini takut kalau saya pulang teh kudu ngapain, takut sama masalah rezeki, lagi takut sama masalah rezeki. Terus akhirnya ya namanya di tempat judi ya, di kasino, bosan ambil handphone lihat YouTube. Kalau YouTube sebelum kita masukin ketikan apa-apa kan udah ada video duluan tuh yang direkomendasikan, yang muncul malah ya itu videonya Agib bicara tentang rezeki, ngomongin janin yang tadi. Sok yang udah gede masih khawatir sama masalah rezeki, jangan kalahlah sama janin. Janin dalam perut ibu kerja belum bisa, ya, sholat belum bisa, tapi nyampe tuh rezekinya. Ibunya makan apa aja, sate, jengkol, pete, meja lagi dimakan bunya. Tapi tetap ya ada nutrisinya, disalurkan dengan baik, dengan adil. Coba, kan pertanyaannya kata beliau, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki nunggu datengin janin, ya. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud sama Tuhanmu, cenah S1, cenah S2, cenah bisa mikir, cenah pinter. Sieun keneh rezeki.
ya eleh atau bujanin cenah ya. Karena naudzubillah. Nah itu mah ngerasa ditampar, langsung tutup YouTube-na, ganti pesen tiket online pulang. Nyantri nyampe Indo udah ngaji. Sampai sekarang dia nyantri kene. Ya. Ya udah dari situ. Ya. Oh gitu ya rezeki deh. Masya Allah. Tahu kisah ini? Nah, saya belum cerita, udah tahu aja mungkin. Maksudnya ini yang baru lagi. Hebat sih gue. Masya Allah. Enggak, ini cerita dari guru kami dari gurunya lagi, jadi bisa dipercaya ceritanya ya. Karena dia orang-orang yang jujur. Ceritain tentang ini, bu, ada orang kecemplung ke sumur, jatuh ke dalam sumur, minta tolong. Ada gitu, ada orang lewat, wah ada yang kecemplung, diturunin lah timba, diangkat, naik, berhasil, nyampe atas, sok ya susu, minum dulu biar tenang, diminum, udah tenang, sok atau cerita, kenapa tadi bapak teh bisa jatuh, cerita sih bapak teh, apanya tadi saya teh cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi bu, tapi jatuh yang kedua meninggal, ya. Apa kata guru kami yang menyaksikan hal tersebut, lihat orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, makannya udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula eta buka atas, ngerti kaci gak sih? Iya, sampai harus naik dulu itu ke atas, setelah rezekinya terjemput semua baru dia boleh mati. Beneran, kita manusia dilarang mati sama pemilik kita, sama Allah, sebelum rezeki yang udah Allah tentuin dari waktu kita masih di janin itu bu. Kalau sebelum itu diterima semua, nggak boleh mati gitu, demi Allah. Saya udah capek kok sama hidup, pengen bunuh diri, rebahan dia di rel kereta, masih nggak mati bu, keretanya lewat juga, karena relnya salah, keretanya lewat di sebelah. Ya kata Allah bukan waktunya mah tuh ya. Oh neta kereta, bis, hotel lehat saat ya kalau ya jalan ngecek handphone, perasaan bener nih jadwal yang ini, ya udah we pindah ke sebelah, aku siap ya Allah, keretanya lewat ke sebelahnya lagi ya. Gitu ya. Nah nih bu, nah. Niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko. Ya kela punya iya nanti ditinggikan lah. Lanjut nggak ibu? Bu, ujiannya itu ya. Bentar bu, saya jadi ujian bagi ibu jadi ujian buat saya. Serius, kan semuanya ujian. Harta juga kan ujian kan? Anak ujian, suami ujian, ya. Saya, ibu jadi ujian bagi saya. Kapan saya sukses ngaji kayak gini? Kapan? Kalau makin ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ngerasanya malah hebat ya orang ya, lu datang lomba enggak, malah bisa cilaka sendiri. Yang datang dapat manfaat, tapi kalau saya salah niat saya bisa disiksa sendirian. Jadi ujian gitu ya. Ya, karena siapa yang dakwanya paling sukses bukan yang paling rame yang datang,
tapi yang paling ikhlas lillahi ta'ala di sisi Allah. Bisa jadi yang lebih terjamin surganya yang ngajar ngaji di kampung murid nangan hiji eta ge sare wae. Ya. Tapi kalau kayak gini bisa terlena lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk lebih mudah mengenalkan Allah ke semakin banyak orang, bukan untuk kenalin diri sendiri. Ya, ya gitu weh.